Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Maulana dari kelas 20 MDC dengan NPM 204010134 dari kelompok 7. Di sini saya akan lanjutkan presentasi mengenai materi kepribadian konsumen. Materi selanjutnya itu ada konsep diri. Untuk pengertiannya, konsep diri atau self konsep diartikan sebagai keseluruhan pemikiran dan perasaan individu yang merujuk kepada diri sendiri sebagai suatu objek. Nah, dalam konsep diri ini terdapat beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah konsep diri dasar. Konsep diri dasar merupakan persepsi individu terhadap status, peranan, dan kemampuan dirinya yang dimilikinya. Yang kedua ada konsep diri sosial. Konsep diri sosial merupakan persepsi individu terhadap individu lainnya. Itu contohnya kita bisa menilai orang lain dan orang lain bisa menilai kita. Terus ada konsep diri ideal. Konsep diri ideal yaitu setiap individu pasti memiliki keinginan dan harapannya atau idealismenya masing-masing. Selanjutnya yaitu dimensi konsep diri. Dimensi konsep diri terbagi dari dua, ada dimensi internal dan dimensi eksternal. Untuk yang dimensi internal merupakan penilaian yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri berdasarkan dunia di dalam dirinya. Dimensi internal ini terdiri dari tiga. Yang pertama, diri identitas atau identity self. Identity self itu yaitu persepsi individu terhadap dirinya sendiri sehingga seorang individu itu bisa menjawab pertanyaan siapakah diri saya gitu kan. Nah, untuk yang kedua adalah diri perilaku, behavior self. Diri perilaku adalah persepsi individu terhadap perilakunya sendiri, baik itu perilaku jelek ataupun buruk. Itu tergantung persepsinya sendiri, mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk adalah yang ketiga yaitu adalah konsep diri penerimaan atau judging self. Nah, judging self ini yaitu persepsi individu terhadap dirinya sendiri sejauh mana dirinya menerima kehidupan, menerima dirinya sendiri seperti itu. Nah, yang kedua ada dimensi eksternal. Dimensi eksternal merupakan di mana individu menilai dirinya melalui hubungan dan aktivitas sosialnya, nilai yang dianutnya serta hal-hal lain di luar dirinya. Nah, dimensi eksternal ini terdiri dari yang pertama diri fisik, yaitu persepsi individu yang dinilai dari penampilannya, gitu kan. Jadi diri fisik itu dilihat dari seseorang itu dinilai dari fisiknya, contohnya cara gaya berpakaian atau gaya rambut dan seperti dan yang lainnya. Diri etik yang kedua adalah diri etik moral atau moral etik self. Nah, dalam diri moral ini penilaian individu terhadap dirinya dilihat dari etika dan moralnya, gitu kan, di mana dia bertingkah laku dan sebagainya. Ada yang ketiga adalah diri pribadi, yang keempat ada diri keluarga, yaitu di mana seseorang itu menilai dirinya sendiri apakah dia berperan penting atau berarti dalam keluarga itu. Dan ada aspek diri sosial, yaitu bagaimana individu kita bisa berkomunikasi dengan sosial lainnya, gitu kan, tanpa ada hubungan dari fisik ataupun etik moral, hubungan sosial saja. Baik, selanjutnya karakteristik konsep diri. Karakteristik konsep diri itu dibagi menjadi dua, ada yang karakteristik positif dan ada karakteristik negatif. Nah, untuk yang karakteristik positif, yaitu yang pertama, yakin pada kemampuan diri. Seorang yang percaya diri, sudah pasti dia memiliki keyakinan terhadap dirinya bahwa dia akan selalu bisa dan selalu optimis. Yang kedua adalah merasa setara dengan orang lain. Jadi, ketika ada seorang yang lebih tertinggi ataupun lebih rendah dari kita itu harus setara saja, gitu kan, walaupun ya intinya tidak rendah hati atau tinggi hati, sedang-sedang saja. Nah, untuk yang ketiga adalah sadar akan perasaan yang berbeda. Nah, setiap orang pasti memiliki perasaan yang berbeda-beda, yaitu ketika
yaitu karakteristik yang positif, kita itu bisa memiliki rasa empati, yaitu bisa tahu apa sih yang dirasakan oleh orang lain, walaupun tidak sama dengan kita gitu kan. Nah, terus yang terakhir itu mampu memperbaiki diri. Ketika seorang melakukan kesalahan, pasti kalau dia memiliki karakteristik positif, pasti dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Nah, itu karakter negatif. Yang pertama adalah peka terhadap kritik. Nah, peka terhadap kritik mungkin kalau sekarang bahasanya adalah dia itu baperan gitu kan, baperan lah terhadap kritik yang masuk gitu kan, udah tersinggung atau gimana. Terus ada responsif terhadap pujian. Nah, ketika dipuji itu dia itu merespon lah gimana gitu kan. Ya intinya dia itu meng, eh, dia itu respon lah terhadap pujian yang ada gitu. Nah, terus ada kecenderungan merasa tidak disenangi orang lain. Nah, kalau hal ini sangat berbahaya bagi diri sendiri, karena bisa saja orang itu menjadi introvert lah, tidak terbuka dengan orang lain, dan selalu dia memiliki sikap yang pesimis dalam kompetisi. Selanjutnya, ada gaya hidup lifestyle. Gaya hidup didefinisikan sebagai pola di mana orang hidup dan menggunakan uang dan waktunya. Gaya hidup dapat ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain ada demografi, yaitu umur, jenis kelamin, pekerjaan, ada subkultur, ada kelas sosial. Contohnya kelas sosial yang eh, kelas sosial tinggi atau keturunan eh, konglomerat atau apa, pasti gaya hidupnya akan tinggi. Ada kepribadian, emosi, dan nilai dan kultur. Selanjutnya ada perbedaan konsep gaya hidup dengan kepribadian. Konsep gaya hidup berbeda dengan kepribadian. Gaya hidup berhubungan dengan tindakan dan tingkah laku sejak lahir. Sedangkan kepribadian menggambarkan konsumen dari perspektif yang lebih internal, yaitu karakteristik atau ciri pola pikir, perasaan, dan cara memandang. Konsumen yang kepribadiannya tergolong beresiko rendah tidak mungkin memiliki gaya hidup yang beresiko tinggi, seperti bermain di pasar modal, mendaki gunung, terbang layang, panjat tebing, dan beberapa pekerjaan dan profesi yang lebih menantang. Nah, dan juga ini berlaku untuk sebaliknya, jika kepribadiannya tergolong rendah atau tergolong tinggi, pasti tidak menutup kemungkinan gaya hidupnya juga akan tinggi seperti itu. Contohnya saja, eh, contohnya saja ketika kepribadiannya rendah dan terus dia bermain saham lah, bermain investasi lah, mungkin eh, 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 mungkin nggak semuanya ada gitu kan, tapi hanya beberapa saja gitu kan, karena ketika orang bermain saham, pasti dia itu memiliki ke, kepribadian yang berisiko tinggi gitu kan, dia itu mempunyai modal gitu kan yang tinggi juga gitu, seperti itu. Dan juga mendaki gunung, untuk mendaki gunung mungkin yang beresiko rendah juga, yang kepribadiannya tergolong rendah juga bisa, tinggi juga bisa, terbang layang, panjat tebing. Dan juga biasanya kalau zaman sekarang ini disebutnya, kalau kepribadian yang tergolong lebih tinggi itu disebutnya crazy rich, karena ya mungkin gaya hidupnya yang tinggi gitu, seperti itu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang